Kalau misalkan pejantan sudah kita tangkap tidak ada perubahan, maka betina lah yang kita tangkap dan kita kurung ya. Supaya apa? Oke, sahabat kabar semuanya, kembali lagi di channel Kobe TV. Di sore hari ini saya mau menginformasikan ke teman-teman semua bahwasanya inilah ciri-ciri betina yang belum pernah dijodohkan. Kemudian sebenarnya dia ini belum birahi juga ya, makanya burung ini agak lain gitu ya. Nah, lainnya seperti apa? Dia itu seperti ketakutan melihat burung lain ya, maupun pejantan yang sudah kita jodohkan ini. Jadi umur boleh mapan, tapi itulah yang saya katakan, umur mapan belum tentu dia itu sudah siap untuk kawin ataupun birahi ya. Jadi ini contohnya, kalau untuk umur udah mapan, udah saya sampaikan kemarin, cuma burung ini masih butuh proses pendekatan dan pengenalan dengan lingkungan ya. Yang mana pengenalan dengan pejantan, burung-burung lain, dan juga terbiasanya dia di dalam kandang ya. Jadi kalau saya pelajari, burung ini sepertinya memang rawatan sendiri gitu ya. Jadi dia ini tidak mempunyai burung-burung murai batu lain ataupun tidak pernah dijodohkan gitu ya. Jadi burung ini memang pure burung dari trotol, dirawat hingga besar ya, tapi belum pernah yang namanya ketemu burung lain murai batu. Nah, sebenarnya ada juga murai batu yang tidak ditemukan dengan pejantan maupun betina lain ataupun burung lain. Dia masih tetap mau berproduksi ataupun birahi dan angkut sarang dan sebagainya seperti normalnya ya. Tapi di sisi lain, setiap murai batu itu mempunyai tingkat kegampangannya ya, maksudnya tingkat kegampangannya mungkin Anda bingung. Jadi tingkat stres ya. Jadi yang dimaksud itu adalah kadang ada yang gampang sekali untuk adaptasi, kadang ada yang gampang untuk birahi dan pendekatan ya, dan kadang memang ada yang susah ya. Seperti nggak pernah ngelihat burung-burung lain ataupun murai batu lain gitu ya. Jadi kayak ketakutan, seakan itu kayak ancaman, padahal si murai batu yang lain ini nggak ada niat apapun gitu ya, bahkan ngebantai. Nah, di situ dikarenakan betina maupun pejantan yang stres ini, yang tidak pernah ketemu tadi, merasa ketakutan terus-terusan, akhirnya salah satunya pasti ada yang bakal emosi ya. Misal ini seperti yang betina ini, malahan yang jantan yang jadi emosi gitu ya, padahal si pejantan tidak ada niatan untuk ngebantai dan sebagainya. Ini kita lihat ya, ini kan lagi stres tadi habis kejar-kejaran. Nah, jadi mungkin ini udah tahu Anda ya videonya. Ini video yang kita jodohkan kemarin, sempat udah kelihatan jodoh, udah kelihatan akur, dan tiba-tiba di kandang ini dia belum tentu, kan sudah saya sampaikan. Jodoh di dalam keramba, jodoh di dalam kandang kecil, itu belum tentu dia jodoh di kandang tangkarannya. Kita lihat ya. Nih betinanya ini sangat belum, ini masih kelihatan ya. Nah, tuh terbangnya. Tar. Ini nanti bolak-balik itu kayak olahraga. Ini udah agak mending. Mungkin udah kecapean dari tadi ya, bolak-balik. Nah, tuh dia. Ini karena ada saya, jadi tuh yang saya maksud. Nah, itu. Tuh. Ini karena ada saya, jadi dia ini nggak begitu terbang parah gitu ya. Kalau tadi saya tinggalkan, apa ini yang bunyi-bunyi? Nah, ternyata ya mereka berdua ini kejar-kejaran. Nah, itu sebenarnya pejantan nggak ada ngejar kan, nggak ada, pejantan itu nggak ada niatan untuk ngebantai ataupun apapun ya. Tapi kalau kelamaan betina ini bakal seperti ini terus, ya lama-lama pejantan bakal kesal dan pejantan pun bakal ngebantai ya. Itulah tadi. Jadi dibantai itu belum tentu, bukan berarti semua pejantan ataupun pejantan tersebut ganas gitu ya.
Tapi di sisi lain si pejantan pun sebenarnya kesal melihat si betina terbang-terbang gak jelas, yang mana membuat pejantan terpancing emosinya. Ini sebenarnya pejantannya sudah saya nolkan birahinya ya, karena udah makan fur, nggak makan apa-apa, cuman fur doang, maksudnya nggak makan jangkrik, nggak makan cacing dan sebagainya. Nah, jadi dia ini nol sebenarnya. Kalau dijodohkan dengan betina yang sudah sangat birahi, ini bakal gampang sekali sebenarnya prosesnya ya. Nah, tapi ini baik lagi, betina yang seperti ini prosesnya bakal lama ya. Jadi bukan nggak bisa, tapi prosesnya bakal lama ya, dikarenakan tadi tingkat stresnya ini sangat buruk lah saya mau katakannya kalau untuk di ternak, karena dia ini gampang penakut, gampang takut ya, kemudian susah untuk birahinya ya, dikarenakan tadi tidak pernah ditemukan dengan pejantan ya, maksudnya ditemu-temuin dari kecil gitu ya. Ini mungkin dari kecilnya memang orangnya beli trotol betina, mungkin entah tertipu atau gimana ya, kalau ceritanya seperti itu. Jadi dibesarkan ternyata betina gitu ya, akhirnya udah besar, mungkin untuk apa mau batu betina, makanya dijual ya. Jadi seperti itu. Ini dia. Padahal saya udah serak sekali lihat bodinya, kemudian kayaknya juga udah mapan sekali ya, tapi ya gitu tadi ya, prosesnya ini bakal lama ya, makanya kita tunggu dulu. Kalau misalkan terlalu lama, ini betinanya akan kita ganti terlebih dahulu, karena akan memperlambat proses penjodohan ya. Ini bejantannya tengok tuh, saya usir-usir gini dia nggak lari. Nah, ini tangan saya di sini gedor-gedor ya, tapi dia nggak lari. Tuh. Jadi kemarin udah saya sekat, ini sekatnya di sini, tapi pertama di luar sini, yang kedua saya sekat di dalam sini udah 2 hari ya. Saya taruh di dalam, pejantannya sengaja di tempat makanan. Jadi kalau betina mau nyari makan itu dia ke sini gitu ya. Udah otomatis dia bakal dekat dengan pejantan ya. Jadi tadi. Nah, jadi kalau saran saya, kalau kondisinya seperti ini lebih baik betinanya kita tangkap dulu atau pejantan ya, tapi lebih bagusnya pejantan yang ditangkap dulu ya. Nah, kalau misalkan pejantan sudah kita tangkap tidak ada perubahan, maka betina lah yang kita tangkap dan kita kurung ya. Supaya apa? Ya supaya dia itu nggak terbang-terbang ya, pada saat pejantan mau makan dekat-dekat dia itu nggak takut gitu loh. Nah, kalau ini kan dia berarti kabur-kabur. Kalau mau makan dia ambil langsung kabur, ambil langsung kabur. Tapi kalau dia terkurung di dekat makanan, otomatis kan pejantan santai aja sebenarnya kan, nggak ada masalah. Yang bermasalah itu betina. Nah, itulah tadi ini bakal kita lihat lagi ke depan. Kalau misalkan masih seperti ini ya, otomatis betinanya yang kita tangkap dan betinanya yang kita rawat di dalam kandang biasa ini ya. Dan supaya dia terbiasa dihinggapi oleh betina pejantan ya pada saat pejantannya makan. Makanya kandangnya ditaruh di dekat tempat makanannya, sampingnya benar atau di atasnya sedikit ya, supaya langsung berhubungan dengan pejantan dan betinanya. Nah, kalau seperti ini aman kan guys? Mungkin Anda bilang, oh itu mah sudah akur kayaknya. Salah sekali Anda ya. Ini kalau saya kabur, saya nggak di sini, udah kejar-kejaran mereka. Nah, karena legend ini udah sering saya udah tahu dia kalau saya marah, dia pasti diam langsung gitu ya. Tapi kalau saya kabur, lengah sedikit ya udah dihajar lagi betinanya. Oke. Jadi segitu sedikit informasi untuk teman-teman, bahwasanya betina yang seperti ini, kalau Anda punya juga betina seperti ini di dekat pejantan dia matung ataupun terbang-terbang seperti tadi, jangan coba-coba disatukan ya. Jangan sekali-sekali Anda satukan. Apalagi pejantan murai batu Anda tipenya ganas dan pembantai. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Saya Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.